Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darisa Indika. Saya akan mempresentasikan communication management. Apa itu communication management? Pengertian manajemen komunikasi, kalau kita lihat dari namanya, jelas terdiri dari dua kata kunci, manajemen dan komunikasi. Tetapi ada sih berapa pengertian dari kedua istilah kalau digabung. Secara sederhana, manajemen komunikasi adalah cara kita mengelola proses penyampaian serta strategis, baik di lingkungan, personal, organisasi, maupun bisnis. Ibarat kamu lagi main game, komunikasi itu karakteristiknya dan manajemen adalah strateginya. Jadi, keduanya perlu sinergi biar semua bisa berjalan dengan mulus. Dan fungsi manajemen komunikasi. Fungsi informasi. Informasi berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi yang jelas dan tepat. Ketika informasi disampaikan dengan baik, tim tahu apa yang harus dilakukan, menghindari komunikasi yang bisa mengganggu kinerja. Dan dua, fungsi regulatif. Manajemen komunikasi juga berfungsi untuk mengatur perilaku dengan berorganisasi aturan SOP dan kebijakan harus dikomunikasikan dan jelas agar anggota tim memahaminya dan bekerja sesuai dengan paduan. Dan yang ketiga, fungsi motivasi. Komunikasi yang baik dapat menjadi alat motivasi baik saat seseorang memimpin, menyampaikan visi dan misi dengan cara yang inspiratif. Anggota tim merasa lebih termotivasi untuk mencapai target. Yang keempat, fungsi ekspresi dan emosi. Komunikasi juga menjadi media untuk mengekspresikan emosi dan membantu menciptakan suasana kinerja yang kondusif, di mana anggota tim dapat menyampaikan perasaan mereka sehingga baik konflik dapat dihindari. Dan fungsi integratif. Fungsi ini menjaga agar seluruh bagian dari tim dan organisasi terhubung dan bekerja mutu dan tujuan yang sama. Komunikasi yang bisa membuat setiap anggota tahu perannya dan bagaimana kontribusinya mendukung ini visi besar. Dan yang terakhir, fungsi penyebaran informasi. Manajemen komunikasi berperan penting dalam penyebaran informasi di organisasi dengan pengolahan yang baik. Dan informasi penting ini disampaikan secara efektif, memastikan semua anggota tim tetap terpadan dan tugas berjalan dengan lancar. Dan manajemen komunikasi. Secara umum, tujuan manajemen komunikasi yaitu sebagai sarana untuk berinteraksi dengan baik sehingga bisa memahami dan mengerti cara berkomunikasi dengan pihak lain. Selain itu, tujuan manajemen komunikasi antara lain yaitu mengembangkan interaksi dan profesional, membentuk keinginan yang baik, goodwill, saling menghargai, mutual appreciation, dan rasa toleransi, bekerja sama, memperoleh opini yang menggantung baik dalam hubungan internal maupun eksternal. Dan yang terakhir, kesimpulan. Manajemen komunikasi bukan hanya tentang menyampaikan pesan, tetapi juga tentang bagaimana merencanakan, mengorganisir, dan mengevaluasi proses komunikasi yang mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan manajemen komunikasi yang baik, organisasi dapat memastikan bahwa pesan yang disampaikan dipahami dan menghasilkan respon yang sesuai. Ini sangat penting dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang pesat saat ini. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.